Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di atas kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, sehingga kami pada hari ini sudah berada di rumah-Mu yang kudus ini, mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami akan mendengarkan sebahagian dari firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu ini. Ampunilah dosa kami, Tuhan. Masukkanlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati dan pikiran kami masing-masing, agar kami sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Ya, di Pukahita dikatakan dibuat Bani 2 Musa 20 ayat 1 dan 11, atau dalam bahasa Indonesia 20 Keluaran ayat 1 sampai dengan 11. Kita membaca secara responsoria atau ayat sada nasihat orang kami Tuhan kami ayat 2 dan seterusnya. 2 Musa ayat 20 ayat sada dan 11. Kita nasapuluin dokai ihatahun naibatama ganu hataon ninima. Lang maloho marnay bata melegan ilobe ni bumiku. Lang malo sumbahanmu in atak balosanmu ayahudo jahupa nay batamu. Nay bata pansimburu na mambaloston hajatom ni bapa umani anak ni si sudut patuluhon pakon paupatkon segala nama sokam diukur bakun. Lang malo sobutonmu ukuran ni Jehovah na batamu dibatas hapung diukur. Aseng kapitan ni Jehovah barang ise na manukut koran ni dibatas hapung diukur. Ini nama simpan sahabat. Onong arimaho mahorja anjama porjahon segala porjamu. Hari bagas na orang arido ito pa Jehovah langit pakon tano, pakon laut, apa hagamut isini. Dok air maksarama ia bani ari papituan ay. Halani aido ase ipasupasu Jehovah, ari paksaranani ay anja ipapasi. Sunai madasuni. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya setiap hari. Amin. Shalom. Shalom. Saya mengucapkan selamat Minggu Minang di KPS ke-63 tahun dan Hari Perempuan Internasional Umbani Hagaluh anggota Seksi Inang DKPS Jambi. Sebelumnya saya meminta maaf kepada Bapak Ibu Saudara sekalian apabila dalam menyampaikan firman Tuhan nantinya ada kata-kata salah atau yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya meminta maaf karena saya juga sekarang sedang belajar firman Tuhan. Terlebih saya minta maaf kepada Tuhan Yesus. Ya. Lalu Allah berfirman, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang, Tuhan pencipta langit dan bumi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita ketahui bangsa Israel adalah bangsa yang dikasihi Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Bangsa Israel semakin ditindas, bangsa Israel semakin berkembang. Pada zaman itu,
bangsa Israel dipaksa untuk mengerjakan pekerjaan yang sangat berat, yaitu mengerjakan pembuatan batu bata. Kerjaan ini sangat berat. Sampai sekarang pun masih ada pembuatan batu bata. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita flashback ke belakang. Ketika Musa berumur 3 bulan, Musa dibuang ke sungai Nil. Dan Musa diambil oleh putri Fir'aun. Karena pada saat itu wanita-wanita atau perempuan Ibrani yang melahirkan anak laki-laki, yang lahir laki-laki harus langsung dibunuh. Karena Raja Fir'aun takut nanti ada pemimpin dari bangsa Israel. Jadi dibuanglah Nabi Musa ke sungai Nil dan diambil oleh putri Fir'aun dan diasuh oleh inang pengasuh. Pada saat itu juga Musa akan dibunuh oleh Raja Fir'aun dan Musa melarikan diri ke kota Median. Musa disuruh Tuhan untuk menghadap Raja Fir'aun untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Tuhan mengatakan kepada Musa, "Jangan takut, aku akan membimbingmu dan mengajarimu." Tetapi Musa tidak punya keberanian dan kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi Raja Fir'aun. Selalu dia mengatakan, Tuhan, aku tidak mampu. Begitu pula kita dalam kehidupan kita, sering kita mengatakan, kita tidak percaya dengan Tuhan. Kita sering tidak percaya dengan berkat-berkat dan karunia yang Tuhan telah diberikan kepada kita. Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Kasih, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tuhan pun mengatakan, semua kekurangan yang ada padamu, aku akan melengkapi. Jadi jangan takut. Kalau Tuhan sudah berkehendak, apapun pasti terjadi. Tiada yang mustahil di dalam kehidupan kita ini. Tuhan pada saat itu menurunkan tulah kepada bangsa Mesir, yaitu musibah yang sangat banyak pada bangsa Mesir, yaitu air menjadi darah, banyak katak, banyak nyamuk, banyak lalat ikat, ada hujan es, banyak belalang, suasana menjadi gelap gulita. Dan yang terakhir adalah anak sulung Raja Fir'aun mati. Inilah yang membuat Raja Fir'aun tidak tahan lagi dengan penderitaan bangsanya. Yang terakhir inilah anaknya mati dibunuh. Dan akhirnya pada saat itu Raja Fir'aun memanggil Musa dan Harun. Pergilah dan beribadahlah kepada Tuhanmu. Fir'aun pada saat itu juga meminta berkat dari Tuhan Yesus melalui Musa. Karena bangsa Israel sudah dibebaskan dari perbudakan Mesir, marilah kita menyanyi, memuji Tuhan dengan lagu Ku Menang. Haleluya, haleluya, ku menang.
di dalam Yesus Kristus, pada ayat yang ketiga, keempat, lima, jangan ada padamu Allah lain. Tuhan tidak menginginkan ada saingan di antara Tuhan. Tuhan adalah pencemburu. Satu hal yang sekarang kita lebih mengutamakan adalah benda itu sangat kecil, sering kita curhat kepadanya, sering kita meminta petunjuk atau mengerjakan PR anak-anak, sering kita menanya pada benda yang kecil ini, yaitu ciptaan manusia, yaitu handphone, smartphone. Inilah yang zaman sekarang kita idolakan, kita cari-cari. Inilah handphone. Terkadang kita terlambat ke gereja gara-gara membuka handphone, melihat YouTube, melihat WA. Inilah. Jadi Tuhan tidak menginginkan ada Tuhan lain selain Tuhan. Lebih mengutamakan handphone daripada firman Tuhan. Sering juga kita membaca melalui handphone, malas kita membaca melalui Alkitab firman Tuhan. Jadi Tuhan tidak mau teknologi yang sekarang kita jadikan yang utama di dalam kehidupan kita. Terkadang juga handphone berdering, lebih cepat kita mengambil handphone daripada terkadang orang tua memanggil kita. Pikiran kita siapa yang menelepon ataukah ada yang lain yang penting. Pada ayat 3 dan 4, 5, jangan ada padamu Allah lain. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, pada ayat yang ke-7, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Terdapat dalam Matius 5 ayat 34 yang berisi, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-sekali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tata Allah. Artinya, sebaiknya kita jangan mempertaruhkan nama Tuhan untuk membela diri kita, untuk membenarkan suatu perkara agar kita merasa dibenarkan. Terkadang kita memang sering menyebut nama Tuhan dengan sembarangan atau kadang keceplosan. Tapi untuk saat ini tidak salah kita, kalau kebiasaan kita sering mengulang kata-kata itu, tidak salah, masih ada waktu untuk kita memperbaikinya. Hukum Tuhan adalah pelita hidup. Dalam kehidupan sehari-hari kita memerlukan pelita terang, yaitu untuk memimpin dan menuntun kita kepada kuasa Roh Kudus, menjalankan kehidupan oleh kebenaran dan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Zaman boleh berubah, budaya pun boleh berubah. Zaman dulu tidak ada handphone, tidak ada smartphone, tidak ada TV smart, TV pintar. Tapi zaman sekarang sudah canggih, sudah ada. Budaya pun berubah. Dulu sebelum ada COVID kita harus ke gereja, beribadah di gereja. Tapi karena COVID ini anak-anak sekolah minggu live streaming. Sebelumnya 3 bulan 4 bulan yang lalu kita masih melihat YouTube. Zaman boleh berubah, budaya boleh berubah, tapi satu yang tidak boleh berubah, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan tidak boleh berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin Bapak Ibu? Amin. Arti kata amin Bapak Ibu ialah jadilah kehendakmu. Di ayat pemberkatan kita kadang menyebutkan itu sudah pasti 3 kali kata amin. Amin, amin, amin. Jadilah kehendakmu. Jadi apabila kita menggunakan media sosial, apabila kita mengucapkan kepada saudara-saudara kita, misalnya selamat ulang tahun, selamat hari pernikahan, selamat lulus, tidak salah kita katakan amin. Biar jadilah kehendak Tuhan yang terbaik. Jangan kita menyumpahi orang dengan amin. Itu tidak dikehendaki Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada ayat yang ke-8 tentang hari Sabat. Hari Sabat ialah hari yang diberkati Tuhan, hari yang sangat kudus. Hari ini, hari yang sangat kudus, hari yang mulia untuk kita beribadah. Karena 6 hari lamanya Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Pada hari yang ke-7 Tuhan menguduskannya. Karena kita sudah keluar dari perbudakan dan sudah dibebaskan,
dari perbudakan Mesir. Hiduplah kita dalam kesetiaan, ketaatan, dan andalkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. 10 firman Tuhan, 10 perintah Tuhan sungguh sangat sempurna. Tuhan membuatnya secara singkat, padat, dan jelas. Pada ayat yang ke-12 sampai 17 masih berkaitan, hormatilah ayah dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengiringi istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Inti dari 10 firman Tuhan yaitu terdapat dalam Matius 22 ayat 37 dan 39. Isinya, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalimat yang sama dengan itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Tidak ada di dunia ini orang lepas dari firman Tuhan. Firman Tuhan dan kuasanya. Tuhan menurunkan 10 hukum Taurat di Gunung Sinai di hadapan bangsa Israel. Ini adalah berita utamanya. Akulah Tuhan yang sudah membebaskanmu dari perbudakan Mesir. Akulah Tuhan yang sudah menuntun kamu keluar dari Mesir. Akulah Tuhan berkata. Akulah Tuhan yang sudah memberkati usaha-usaha kita. Akulah Tuhan yang sudah memberkati bisnis-bisnis kita. Akulah Tuhan yang sudah memberkati perkebunan sawit kita, yang sudah kita menjadi pegawai pada saat ini, dan segala kehidupan kita. Apa respon dari 10 firman Tuhan itu? Kita harus setia kepada Tuhan. Kita taat kepada Tuhan. Kita sayang kepada Tuhan. Kita sayang kepada sesama manusia. Dan kita menjauhi larangannya. Atau jangan mempermalukan dengan perbuatan dosa kita. Karena Tuhan terlebih dulu sayang dan mengasihi kita. Tuhan adalah cermin kehidupan kita. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita mengalami kesulitan. Tapi percayalah, kesulitan itulah yang membawa kita menikmati berkat-berkat-Nya. Proses kehidupan yang kita jalani dengan Tuhan, itulah yang membawa kita memuliakan Tuhan, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mengasihi sesama manusia. Firman Tuhan ini nyata dalam kehidupan kita, nyata dalam rumah tangga kita masing-masing. Tidak mungkin di dalam rumah tangga kita tertawa terus. Tidak mungkin di dalam rumah tangga kita menangis terus. Pasti ada suka dan duka, di mana kita mensyukuri nikmat Tuhan. Di balik duka pun kita mensyukuri, baik suka pun kita mensyukuri. Terkadang kita mensyukuri hanya kebahagiaan. Apabila kita membeli motor baru, membeli mobil baru, membeli rumah baru, anak kita lulus tes SPTN atau yang lain-lain. Apakah kita pernah bersyukur di dalam kesusahan kita? Ataukah anak kita tidak lulus kita bersyukur? Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, untuk mengurangi emosi di dalam rumah tangga kita, alangkah baiknya kita suami istri saling mengasihi. Ibu-ibu kegiatannya biasanya banyak, dari Senin sampai dengan Sabtu. Senin kadang-kadang PA atau Jumat sermon atau latihan kur atau latihan vokal atau arisan atau kumpul-kumpul selfie-selfie. Itu tidak dilarang, karena itu membangkitkan gairah semangat kita, membuat kita bahagia, energi. Kalau kita di rumah terus kan suntuk. Jadi tidak salah, itu tidak dilarang. Jadi
sebelum kita melakukan aktivitas itu, alangkah baiknya kita permisi kepada bapak kita, suami kita minta izin dahulu. Setelah minta izin, barulah kita bereskan rumah kita, anak kita, PR anak kita, makan tersedia di meja makan, sehingga tidak ada alasan bapak ibu untuk marah. Begitu pula dengan bapak-bapak yang bekerja setiap hari. Alangkah baiknya bapak-bapak kalau bekerja pulang jam 4 sore, terlambat akhirnya jam 8 malam, teleponlah istrinya, itu terlambat mah, WA. Jadi istri tidak was-was, tidak khawatir, dan tidak negatif thinking. Yang penting dalam rumah tangga kita saling memaafkan, selalu mengucap syukur. Mengucap syukur dalam suka dan duka. Contohnya anak saya si Daniel pada tes polisi yang kedua, anak saya itu tidak lulus. Ini menurut saya dalam suka, tapi bukan suka, tapi namanya ini dalam hati yang tidak suka. Karena Tuhan waktu itu tidak meluluskan anak saya. Pada saat itu anak saya tidak lulus tes polisi yang kedua kali. Di SPN PAL 10 di teleponnya lah, "Mah, saya tidak lulus." Nah, saya bilang, "Ya, pulang anak," saya bilang. Sesampai di rumah, saya peluk dia, dan kami berdoa berempat di rumah. Saya membawakan doa. Di dalam doa saya berdoa, "Tuhan, terima kasih Tuhan telah Kau beri anakku tidak lulus." Itulah doa saya. Dalam hati saya bersyukur anak saya pulang dalam keadaan sehat dan selamat. Itulah yang saya syukuri. Saya bilang kepada anak saya, Daniel, "Nak, sabar nak, masih ada tahun depan. Kalau kau mau, teslah tahun depan." "Iya, Mak." Puji Tuhan, di tahun ketiga anak saya Daniel lulus. Puji Tuhan. Dan dia sekarang dinas di Jakarta. Itulah ucapan syukur saya dikala saya tidak lagi bahagia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita serahkan semua apapun rencana kita ke depan. Yang terdapat dalam Yakobus 4 ayat 15 yang berbunyi, "Jika Tuhan mengendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu." Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kehidupan kita tinggal menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Marilah kita mempersiapkan diri kita masing-masing, kita bersekutu, kita memuji Tuhan, kita ajak saudara-saudara kita lebih dekat dengan Tuhan. Jangan sampai Tuhan tidak mengenal kita pun tidak mengenal Tuhan. Yang terdapat dalam Matius 7 ayat 22 dan 23. Pada hari yang terakhir, banyak orang berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan, bukankah kami berdebat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu?" Pada waktu itulah aku berterus terang pada mereka dan berkata, "Nyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Jangan sampai Tuhan tidak mengenal kita pun tidak mengenal Tuhan. Padahal kita sudah merasa kita sudah berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Padahal menurut Tuhan belum sesuai dengan standar kehidupan di mata Tuhan. Marilah kita mengenal Tuhan dengan Roh Kudus. Untuk mengakhiri firman Tuhan, kita dapat mengambil kesimpulan dalam pesta wanita yang ke-63 tahun ini dengan tema Hasagaon Takon Panginangion nomor 2. Dapat kita ambil kesimpulan, keluarga kita adalah yang utama. Selalu mengucap syukur dalam segala hal, baik suka maupun duka. Menjadi bunda-bunda yang tangguh, bersemangat, baik, pintar, bijaksana, pemaaf, dan pendoa. Jadilah bunda-bunda yang tahan menderita demi kebaikan dan kebahagiaan dan kesuksesan dalam keluarga. Sabar, dan yang terakhir, serahkan semua masalah kita kepada Tuhan.
Di balik suka maupun duka, Tuhan pasti sudah mempersiapkan rancangan yang indah dalam kehidupan kita. Amin. Ya, terima kasih Nadoma menonton Pesta Inang GKPS yang ke-63. Ama kolaborasi Humbani Ejer dokumentasi Pakon Ayahni sama Rosenman Manihuruk. Sendoha dokumentasion Boy na sama pamalas urna siam ase tambah melayani dan setia sebagai inang naturuh maruhur janah bujur na inang si pertonggo bani keluarga. Bikin ketemu Jer. Jangan lupa subscribe, like dan bagikan channel Ejer Tupama Manihuruk yang dibantu oleh ayahnya Aseng Lisaragi. Horas.